teman-teman, ini adalah Hyundai Elantra N. Sebagai salah satu lini produk Hyundai N, tentu saja Elantra N punya performa yang luar biasa. Pantas lah ya kalau kita bilang mobil ini adalah sports car tulen dengan track oriented tapi masih nyaman untuk daily driving. Bisa lah disebut kalau ia setara dan mirip konsepnya dengan Honda Civic Type R yang kebetulan memang salah satu rival Elantra N yang populer di kalangan car enthusiast. Oh iya, by the way, Elantra adalah nama yang dipakai untuk pasar global ya, termasuk Indonesia dulu. Sedangkan untuk pasar domestik Korea Selatan, sedan ini bernama Avante, dan kalau yang versi N-nya berarti Hyundai Avante N. Impresi saya waktu pertama kali ngeliat emang sangar banget sih, asli. Silhouette bodinya udah keren dan jadi makin keren dengan body kit yang menurut saya progresif. Termasuk aksen garis merah teman-teman yang ngebuat dia makin atraktif tuh, kelihatan tuh di spoilernya ya. Termasuk di side skirt juga keren. Velgnya pun juga aduhai ya. Saya sih seneng nih ngeliatin. Itu nggak bisa disebut 5 spoke ya, tapi kayak ada 5 poles gitu. Dan bener-bener apa ya, asik banget ya dilihatnya. Termasuk lampu belakangnya juga nih teman-teman, desainnya keren, modelnya tajam-tajam gitu dan nyambung antara lampu yang sebelah kiri dengan yang kanan gitu ya. Jadi ya secara keseluruhan dia memang impresif. Oke teman-teman, dan ini bagian interiornya. Wah, saya bisa bilang bahkan dari impresi awal interiornya tuh sama oke-nya dengan bagian luar teman-teman. Ini joknya nih semi bucket, dia tetap bisa di style gitu ya recliningnya, dan artinya bisa menyesuaikan dengan banyak ergonomi. Kemudian ini setirnya teman-teman, secara diameter lingkarnya pas, enak digenggam dan enak diolah gitu ya untuk bermanuver. Termasuk ada pedal shift dan banyak tombol gitu. Nah ini yang pengen saya sampaikan, ini bahan dari joknya tuh asik banget nih. Sesuai ya kayak ada kesan mewahnya lah. Kita nyalain, tetap dengan logo N, kayak identitas eksklusif ya di kasta mobil-mobil Hyundai. Tuh speedometernya yang mirip dengan kebanyakan mobil Hyundai yang ada di sini ya, desainnya. Ini termasuk ada tombol-tombol dengan logo N yang kalau sudah diaktifkan itu berpengaruh sama karakter dia merespon input dari pengemudi. Dan sebagai sedan 4 pintu yang artinya dia masih menjaga kepraktisannya, bangku di belakang tetap teman-teman. Jadi meskipun dia cukup sangat pantas, bukan cukup ya, sangat pantas disebut sports car, tapi dia tetap praktis. Ngebawa kerabat, anak gitu misalnya untuk diantar sekolah dengan 4 pintu tentu lebih masuk akal. Spoiler belakang teman-teman, itu efektif untuk memberikan aerodinamika yang bagus. Nggak hanya tampilannya tapi juga efektivitas meningkatkan downforce. Emang enak ya dilihat ya dua-duanya nih. Pilih yang mana teman-teman, depan atau belakang? Nah ini termasuk juga di bagian kaliper rem teman-teman, senada dengan red lips yang ada di body kit ya. Ini kaliper yang belakang sudah berwarna merah menyala, pun dengan yang di depan yang ada tambahan logo N. Emang beda karakter desainnya dari Civic Type R ya, yang lebih kalem. Kalau Civic Type R kan lekukan bodinya, sementara ini lebih progresif, lebih banyak tajamnya gitu. Saya suka sih yang ini nih, enak dilihat, enak banget dilihat. Sirkuit teman-teman. Dan mobil yang dipakai ada Avante N atau Elantra N. If the distance is too long or too short, Suara bang the instructor car ketika lepas gas itu enak banget didengarnya. the distance is too far now.
introduce the course. This circuit is 3.4 kilometers long in total and has 16 corners. These red corners will be on the outer part of the circuit. Tapi kalau punya mobil kayak gini teman-teman, kita bakal selalu melakukan kayak gini nih, ngegas dalam, lepas, biar bisa dengar suara bengnya. Jadi ya orang yang udah beli ini mestinya udah nggak menjadikan beli bensin sebagai isu. Elantra N ini juga punya N Green Shift teman-teman, jadi dia ada tambahan 10 HP selama 20 detik dan itu kepake banget tuh buat akselerasi ekstra, misalnya kayak pas lagi overtake gitu ya, atau pas lagi hard acceleration gitu, enak banget. Kemudian dia juga punya e-control suspension, intinya adalah dia bisa ningkatin stabilitas saat menikung dan tetap ngasih fleksibilitas settingan untuk beragam skenario, mulai dari hot laps di sirkuit atau sampai ke kenyamanan ketika family road trip. Asik banget teman-teman. Elantra N ini juga dilengkapi dengan ILSD teman-teman. Jadi ya limited slip differential ya, untuk mengoptimalkan perbedaan putaran roda antara kiri dengan kanan gitu ya, sehingga dia bisa lebih kenceng pas lagi cornering. Ya intinya dia Hyundai mengatakan kalau dia bisa 5% meningkatkan cornering speednya, termasuk stabilitasnya bisa meningkat 15%. Jadi ya sebuah fitur yang track oriented banget ya. Ya teman-teman, jadi luar biasa sekali experience yang saya rasakan hari ini. Jelas bahwa mobil-mobil N yang tadi ditunjukin, ada Elantra N sama Ioniq 5N, itu sangat representatif untuk menunjukkan gimana performa sebenarnya dan orientasi utamanya dari mobil N. Nggak hanya soal kenceng, tapi soal kemampuan mereka menikung. Makanya nggak heran kalau mereka emang getol banget untuk bikin pengembangan itu, termasuk pengujiannya di Nürburgring, salah satu track paling legendaris di dunia, dan di Nanyang yang menurut saya sangat amat lengkap fasilitasnya untuk membuat mobil yang sesuai dengan kebutuhannya, peruntukannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.